Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Siti Bakirana. Aku merupakan mahasiswa psikologi dari Universitas Syahkuala. Pada kali ini, aku ingin berbagi info penting untuk teman-teman semuanya. Oleh karena itu, ikutin video ini hingga habis ya. Halo teman-teman semuanya, sebelum aku berbagi info penting untuk kalian semua, akan ada beberapa pertanyaan yang ingin aku ajukan kepada kalian yang lagi nonton video ini. Pernah nggak sih kalian merasa kalau hidup kalian itu stuck di situ-situ aja? Atau merasa hidup kalian nggak pernah maju? Atau kalian selalu memikirkan banyak hal seperti mikirin yang inilah, mikirin yang itulah. Pokoknya pertanyaan itu berkaitan dengan masa depan teman-teman semuanya. Nah, terus akhirnya akan muncul berbagai macam pertanyaan dan ketakutan seperti, apa pekerjaan yang sedang aku lakukan ini sesuai dengan passionku? Kenapa ya kalau ngerjainnya itu berat banget? Atau pertanyaan seperti, gimana ya kalau aku gagal nanti? Gimana ya kalau aku tidak berhasil? Gimana ya kalau aku gagal terus? Gimana ya nanti masa depanku? Dan berbagai macam pertanyaan tentang kehidupan masa depan teman-teman semuanya. Nah, kalau teman-teman pernah mengalami hal-hal yang udah aku sebutin tadi, maka akan ada kemungkinan besar jika teman-teman sedang mengalami fase yang bernama quarter life crisis atau fase pencarian jati diri. Terus kalau misalnya kita sedang di fase quarter life crisis ini, wajar nggak sih? Dimana kita selalu merasa cemas dan overthinking. Oke, kalau teman-teman semua sedang merasa bingung, galau, cemas dengan kehidupan yang sedang teman-teman jalani, ayo tonton terus video ini hingga akhir karena aku bakal mengulik tentang quarter life crisis. Yuk kita bahas satu persatu. Oke, sekarang aku akan bahas dulu apa itu quarter life crisis. Jadi gini teman-teman, quarter life crisis itu adalah suatu fase di mana terjadinya krisis emosional. Dan krisis emosional ini terjadi di antara pertengahan usia 20 tahun sampai 30 tahun. Dimana pada fase ini kita akan merasakan seperti insecure, nggak pantas, perasaan takut akan kegagalan. Selain itu kita akan merasa keraguan, terisolasi, dan kekecewaan terhadap apa yang telah kita lakukan selama ini. Baik itu dari segi karir, hubungan pribadi, seperti hubungan kita dengan orang tua, dengan pasangan, dengan teman, dan banyak hal lainnya. Nah, pasti sekarang udah muncul berbagai macam pertanyaan di pikiran teman-teman semuanya. Pasti salah satunya adalah alasan kenapa kita mengalami quarter life crisis ini. Jadi di sini aku bakal bahas satu persatu alasan kenapa kita mengalami yang namanya quarter life crisis. Jadi alasan pertama adalah karena kita tidak memiliki yang namanya purpose of life. Ketika kita tidak memiliki yang namanya purpose of life, maka kita akan merasa kebingungan di dunia. Kita bingung mau lakuin apa di dunia ini, mau ngerjain apa, mau buat apa ya di dunia ini. Purpose of life ini juga dikenal dengan istilah yang namanya ikigai atau reason for being. Ketika kita tidak memiliki reason for being, kita juga akan merasa hidup kita tuh ya gini-gini aja, stuck di sini aja. Hal ini itu terjadi karena kita itu tidak sedari awal tuh nggak menetapkan purpose of life. Jadi terjadilah yang namanya quarter life crisis. Kemudian alasan kedua kenapa kita mengalami yang namanya quarter life crisis. Alasannya itu karena kita selalu membandingkan hidup kita dengan orang lain. Ketika kita sering membandingkan hidup kita dengan orang lain, maka akan timbul selalu pertanyaan, kenapa ya aku nggak kayak dia? Kenapa ya aku tidak sesukses dia? Sebenarnya apa yang aku lakukan itu udah tepat belum? Apakah pekerjaan ini sesuai dengan passionku? Dan berbagai macam pertanyaan terkait dengan kehidupan kita. Oleh karena itu, jangan terlalu sering membandingkan hidup kita dengan orang lain seperti itu. Kemudian alasan ketiga kenapa kita mengalami quarter life crisis yaitu adalah media sosial. Perlu teman-teman ketahui bahwasannya media sosial juga menyumbang
alasan kenapa kita mengalami quarter life crisis. Ketika kita melihat unggahan orang lain di media sosial, hal itu akan menyebabkan kita merasa bisa jadi tidak percaya diri dan memiliki harapan yang tidak realistis terhadap unggahan orang lain. Karena hal itu akan timbullah rasa kecewa terhadap apa yang sedang kita lakukan saat ini. Nah, itulah beberapa alasan kenapa kita mengalami yang namanya quarter life crisis. Oke, sekarang ini aku pengen bahas, sebenarnya wajar nggak sih kalau kita itu mengalami yang namanya quarter life crisis? Jadi jawabannya adalah wajar, karena pada fase ini tuh kita mengalami masa penyesuaian dan pendewasaan diri, di mana kita melakukan penyesuaian dengan masyarakat dan lingkungan. Jadi fase ini masuk ke keadaan siklus yang memang harus kita lewati dan tidak bisa kita hindari. Nah, sekarang ini aku pengen bahas tips gimana cara kita dalam menghadapi quarter life crisis. Jadi hal pertama yang dapat teman-teman lakukan dalam menghadapi quarter life crisis itu yaitu dengan cara ya udah terima aja, santai aja. Kita terima bahwasannya kita telah mengalami yang namanya quarter life crisis dan kita harus hadapi itu. Dan tidak selamanya quarter life crisis ini adalah sesuatu hal yang buruk. Kemudian hal kedua yang dapat teman-teman lakukan dalam menghadapi quarter life crisis ini yaitu dengan cara teman-teman harus mulai sadar hal apa yang membuat teman-teman mengalami yang namanya quarter life crisis ini. Setelah itu teman-teman harus mencari solusinya yang tepat untuk menghadapi itu. Nah, jadi seperti itulah pemaparan materi terkait quarter life crisis. Semoga teman-teman semua bisa mendapatkan info tentang quarter life crisis ini ya. Dan semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Sekian video ini, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah!